Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Fa ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, haitsu aghlaqtal abwaba wa arkaitas sutura wastatarta anil khalaik faqaraftal fujur fa iza taf'alu wa qad shahidat alayka jawarihu fal wailu kullul waili lana ma'asyiral ghafilin yursilullahu lana sayyidal mursalin wa yunazzilu alayhil kitabal mubin ويخبرنا بهذه الصفات من نعوت يوم الدين ثم يعرفنا غفلتنا ويقول اقترب للناس حسابهم وهم بغفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ثم يعرفنا قرب القيامة فيقول اقتربت الساعة وانشق القمر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملا فلا نتدبر معانيه ولا ننظر بكثرة أصناف هذا اليوم وأساميه ولنستعد للتخلص من دواهيه فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يداركنا الله بواسع رحمته ila akhirih. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wahai manusia, apakah yang menipumu? Apakah yang menipumu dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Artinya bahwa manusia seringkali atau banyak yang tertipu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertipu dengan Allah itu adalah orang-orang yang hanya melihat kemurahan Allah, tapi dia kadang melihat tentang keadilan Allah. Orang-orang yang hanya melihat bahwa Allah itu pemaaf, pengampun, tetapi dia kadang melihat bahwa Allah itu pula maha menyiksa dan maha menghitung. Nah, jadi banyak manusia tertipu dengan Tuhannya. Sebagaimana orang-orang yang berhati-hati dari tipu terhadap Allah itu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan sahabat yang 10 dijamin ke surga, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Talhah bin Zubair, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lainnya. Mereka itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahlil jannah. Artinya masih hidup lagi. Sudah disebut oleh Nabi mereka itu adalah ahli surga. Nah, tapi mereka itu kada tertipu dengan jaminan itu. Kada tertipu. Kalau misalnya sudah mendengar Nabi menyebutkan bahwa ini orang ahli surga, ini ahli surga, lo jadi malas beribadah karena sudah ada jaminan Nabi. Nah, mereka itu kada tertipu. Justru sebaliknya, begitu mereka mendengar Rasulullah menyatakan bahwa 10 orang itu ahli surga, mereka tambah rajin ibadah kepada Allah, tambah takut kepada Allah, lebih takut dari sebelum ada jaminan. Ditanya kepada mereka, kenapa demikian? Dulu sebelum kada dijamin ke surga, artinya beribadah wajar. Begitu ada jaminan masuk surga, tambah rajin beribadah. Ini menunjukkan mereka kada tertipu. Nah, mereka menjawab,
Nah, mereka menjawab bahwa benar ada jaminan dari Rasulullah, dan Rasulullah itu tidak bertutur kata melainkan wahyu Allah. Jaminan Rasulullah berarti jaminan Allah. Kalau Rasulullah menjamin ini ahli surga, itu berarti dari Allah, bukan mengarang seorang nabi kada. Nah, mendengar jaminan itu mereka tambah semangat beribadah, tambah rajin. Karena ujar mereka, khawatir mereka itu kalau jaminan itu ada syaratnya, dan syaratnya kada disebutkan oleh Rasulullah. Bisa terjadi bahwa Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar ahli surga, Umar ahli surga, Umar Utsman ahli surga, Ali ahli surga, 10 orang. Nabi hanya menyebutkan itu. Mungkin ujar mereka Nabi kada menyebutkan syaratnya. Nah, kada menyebutkan syaratnya. Mungkin ada di belakang syarat-syarat nang kada kami ketahui. Nah, oleh karena kami kada tahu syarat-syarat yang kami ketahui itu, lalu kami kada lemah untuk beribadah kepada Allah, walaupun dijamin. Karena jaminan itu jaminan tanpa ada disebutkan syaratnya. Barangkali ada bersyarat. Barangkali Abu Bakar ahli surga jikalau dia rajin beribadah, jikalau dia takwa, jikalau dia ini. Nah, Nabi kadang menyebutkan jikalau-jikalaunya. Cuma Nabi menyebutkan Abu Bakar ahli surga. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Sehingga walaupun ada jaminan dari Nabi ke surga, tetap mereka khawatir, tetap mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Nah, karena banyak dalam bahasa yang demikian itu. Artinya kemudahan-kemudahan, tapi ternyata ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Ini harga barang 10 juta. Padahal itu barang harganya 50 juta. Tapi spanduknya 10 juta. Nah, banyak orang terperdaya mencari ke toko, adakah barang itu? Ada yang 10 juta, cuma barangnya sudah habis kredit lagi. Nah, ada yang tinggal yang 50 juta. Nah, itu kan syaratnya kada disebutkan. Kisahnya sebujurnya kada disebutkan. Atau ini barang 10 juta, coba barangnya pakaian 3 tahun. Nah, kalau 60 tetap 50 juta harganya. Bisa juga demikian. Nah, orang misal umrah misalnya, biaya umrah 20 juta. Kada disebutkan syaratnya, lalu mendaftar umrah karena murah 20 juta. Oh, sekalinya sampai di kantornya situ nang 20 juta tahun dudi berangkatnya, duitnya bayar dahulu. Nah, kamarnya jauh pada masjid dan sebagainya. Nah, itunya kada disebutkan. Cuma disebutkan ada harganya. Nah, seperti itu Abu Bakar ahli surga. Tapi amun ini. Nah, itu kada disebutkan. Nah, oleh karena itu ujar mereka, jaminan itu kada melemahkan mereka untuk beribadah. Walaupun sudah dijamin Rasulullah mereka ahli surga, tetap mereka tambah rajin beribadah karena mereka khawatir kalau ada syarat-syarat yang kada disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa mereka kada terperdaya ngarannya. Kalau yang terperdaya kayak apa? Rajin beribadah. Begitu ada jaminan ikam ahli surga, malah saya lagi beribadah kuliah lagi, sudah dijamin juga ke surga. Nah, ini orang yang terperdaya ngarannya. Nah, itulah orang yang terperdaya dengan Allah. Artinya orang yang hanya memandang Allah itu pengasih, penyayang, pemaaf, pengampun, penyantun. Kada memandang sifat-sifat Allah yang lainnya, bahwa Allah itu di samping pemaaf tapi Allah maha adil, di samping pengampun Allah itu maha menyiksa, di samping ini Allah maha menghitung. Nah, kada memandang yang sebelahnya, sehingga mudah tertipu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kebanyakan membuat manusia masuk ke dalam neraka itu, tertipu dengan Allah. Dia mengirakan Allah tuh mudah aja, kayaknya bila mati Allah itu kayaknya pemaafkan aja, Allah kayaknya menghitung dengan nyaman. Nah, memandang hanya sifat-sifat Allah yang demikian. Lalu dalam dunia beramal seadanya, melakukan haram, nyoba anggapan kayaknya diampuni Tuhan aja, kayaknya berkat syafaat Nabi. Nah, tertipu dengan yang demikian itu.
Apakah yang menipumu dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Di mana kamu menutup pintu-pintu, kamu mengulurkan tirai-tirai, dan kamu bersembunyi daripada makhluk, lalu mengerjakan perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan maksiat, maka apa yang kamu perbuat, sedangkan semua anggota tubuhmu menjadi saksi atasmu. Dikira mun orang kada melihat, selamat saja. Jadi membuat maksiat di dalam kamar, bakunci kamar, karena kada ada orang melihatnya. Nah dikiranya itu selamat. Memang itu lebih baik daripada menampakkan maksiat. Kita melakukan maksiat itu secara sembunyi, itu lebih inting dosanya daripada melakukan maksiat di tengah orang banyak. Nah maksiat yang kecil dilakukan di tengah orang banyak itu jadi besar. Tapi maksiat yang besar dilakukan di tempat yang tersembunyi itu jadi kecil. Walaupun kadang menghapus terhadap kemaksiatan itu, tapi tetap lebih baik daripada dilakukan secara terang-terangan. Nah ini orang yang tertipu ini menganggap bahwa kalau dia berbuat maksiat di tempat sembunyi, nah itu dimaafkan Allah. Dimaafkan Allah. Orang kadang melihat, orang kada ada jua yang menyaksikannya. Sedangkan semua anggota tubuhmu menjadi saksi atasmu. Maka celakalah dengan seluruh celaka bagi kita, khususnya golongan orang-orang yang lalai. Allah Ta'ala mengutus kepada kita pemimpin para rasul dan menurunkan kepada beliau kitab yang terang dan memberitahukan kepada kita dengan sifat-sifat ini daripada sifat-sifat hari kiamat. Kemudian dia memberitahukan kepada kita akan kelalaian kita, dan dia Tuhan berfirman, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Artinya telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amal mereka, hari kiamat artinya. Sedang mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main, lagi hati mereka dalam keadaan lalai. Nah, ini Allah menyebutkan tentang hampirnya, dekatnya hari kiamat dan tentang kelalaian manusia daripadanya. Kemudian Allah memberitahukan kepada kita dekatnya kiamat. Maka dia berfirman, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Artinya telah dekat datangnya saat itu hari kiamat dan telah terbelah bulan. Salah satu tanda kiamat itu adalah terbelahnya bulan. Nah, terbelah bulan itu sudah terjadi di zaman Nabi kita, nah, di mana orang-orang Quraisy minta diperlihatkan agar Nabi membelah bulan. Nah, terbelahlah bulan itu, sudah terjadi. Nah itu dinyatakan bahwa terbelahnya bulan itu tanda akan datangnya kiamat itu. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Artinya sesungguhnya mereka memandang itu jauh, sedangkan kami memandangnya dekat. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Artinya, dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu dekat waktunya. Memang waktu dunia ini sangat pendek dihitung dibanding dengan waktu-waktu akhirat. Jadi sangat dekat. Misalnya kiamat, misalnya lagi 5.000 tahun umpamanya kiamat.
Nah itu masih sedikit, 5.000 tahun dibanding hari kiamat yang mencapai 50.000 tahun di padang mahsyar itu. Jadi hari kiamat 5.000 tahun itu dianggap dekat, karena kalau dibanding dengan hari padang mahsyar yang begitu lawas, begitu lawas 50.000 tahun. Kemudian sebaik-baik keadaan kita adalah bahwa kita menjadikan pelajaran Al-Quran ini sebagai amalan. Maka kita tidak memikirkan tentang arti-artinya dan tidak memandang pada banyaknya sifat-sifat hari ini dan nama-namanya, dan tidak bersiap-siap untuk melepaskan diri dari bencananya. Kita sudah menganggap baik kalau kita mengamalkan Quran. Kita sudah menganggap baik kalau kita mengamalkan Yasin, mengamalkan surah Muluk, Tabarak, surah Waqiah. Itu kita sudah menganggap baik nih tuh, tanpa kita memikirkan tentang arti-arti yang kita baca itu. Nah, surah Yasin itu kayak apa artinya? Surah Waqiah kayak apa maknanya? Banyak berbicara tentang hari kiamat itu. Nah kita kadang memikirkan maknanya itu, kita hanya membaca amalan-amalannya dan itu sudah kita anggap baik. Tiap malam baca Yasin, tiap malam baca Waqiah, tapi sebiji-biji kita kada tahu artinya. Nah, maka kita tidak memikirkan tentang arti-artinya dan tidak memandang pada banyaknya sifat-sifat hari ini, hari kiamat, dan nama-namanya, dan tidak bersiap-siap untuk melepaskan diri dari bencana-bencananya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kelalaian ini, jika Allah tidak memperdapati kita dengan keluasan rahmat-Nya. Nah, sifat tanya jawab di padang mahsyar di hari kiamat itu ada bagian di mana manusia tanya jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan menanyakan macam-macam kepada kita dan kita akan menjawab pertanyaan Allah. Kemudian pikirkanlah wahai orang yang patut dikasihani, sesudah keadaan-keadaan ini tentang apa yang dihadapkan kepadamu dari pertanyaan secara langsung tanpa penterjemah. Jadi kita langsung dengan Allah itu berbicara tanpa ada perantara, tanpa ada penterjemah, karena Allah mengerti, Allah tentu paham, tahu bahasa apapun, karena Allah yang menciptakan segala bahasa itu. Maka kamu akan ditanya tentang yang sedikit dan yang banyak, yang halus dan yang tipis. Maka ketika kamu dalam kesusahan kiamat, masih di padang mahsyar nih, sudah bangkit dari kubur, nah kesusahan kiamat, keringatnya dan yang sangat besar kesulitannya di padang mahsyar itu. Belum ada lagi ketentuan apabila dilaksanakan hisab, belum tahu lagi berita apabila ditimbang amal. Di situ dalam keadaan ketidakjelasan apabila sedangkan huru haranya luar biasa. Nah tiba-tiba malaikat turun dari penjuru-penjuru langit dengan tubuh-tubuh yang besar dan badan-badan yang gemuk, kasar dan keras. Mereka malaikat itu disuruh menangkap dengan ubun-ubun orang-orang yang berdosa ke tempat penghadapan kepada Tuhan yang Maha Perkasa. Jadi malaikat ini menangkapi lewat ubun-ubun kita. Nah, hendak ini timbai ke sana, hendak ini timbai ke sana untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla malakan ma baina syafrai ainaihi masiratu mi'ati am." Artinya, sesungguhnya Allah azza wa jalla mempunyai malaikat yang di antara tepi pelupuk matanya adalah perjalanan 100 tahun.
kayak apa genalnya itu antara dua matanya nah amun dijalani 100 tahun hanya sampai nah jakanya kada nabi ngisahan gitu bisa kada percaya ada malaikat nang ganalnya luar biasa kita menjalani dari ujung mata ke ujung mata 100 tahun hanya sampai berjalan nah, kayak apa ganalnya malaikat itu. Nah cuma ini ngaran nabi yang mengisahkan dan nabi ini dari Allah Ta'ala pasti bujur pasti ada itu kayaknya malaikat itu. Maka apakah sangkaanmu dengan dirimu apabila kamu menyaksikan seperti malaikat itu? Kada pernah kita membayangkan pun kada kawa kayak apa ganalnya malaikat itu yang diutus kepadamu untuk menangkapmu ke tempat penghadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu melihat mereka dengan besar badan mereka, dengan hati yang hancur karena kerasnya hari itu, serta merasakan dari yang tampak dari kemurkaan Tuhan yang maha perkasa kepada hamba-hambanya. Nah malaikat nang raksasa tadi nang maambili manusia yang berdosa untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika turun para malaikat itu tidak tertinggal nabi, orang siddiq dan orang saleh, melainkan mereka jatuh tersungkur bagi dagu mereka karena takut bahwa mereka itulah orang-orang yang ditangkap. Nabi pun takutan, orang siddiq, orang salih, orang wali pun takutan, semuaan tersungkur. Kenapa takutan? Kalau ditangkap oleh malaikat itu. Maka inilah keadaan orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Tuhan, tersungkur takutan. Lalu apakah sangkaanmu dengan orang-orang ahli maksiat yang berbuat dosa? Ada kisah lagi takutannya. Orang nang kada pernah melakukan dosa aja takutan. Melihat malaikat itu kalau kau menangkap. Apalagi orang-orang nang banyak melakukan maksiat, berbuat dosa. Kada kawa kita bayangkan kayak apa takutannya kalau kau ditangkapnya itu. Dan ketika itu kaum-kaum manusia-manusia bersegera karena bersangatan takut. Lalu mereka berkata, apakah pada kamu Tuhan kami? Ujar manusia, wahai malaikat raksasa, apakah pada kamu Tuhan kami? Artinya apakah engkau ini membawa Tuhan datang ke sini? Nah demikian itu karena besarnya badan mereka dan sangat kewibawaan mereka. Sehingga orang padang mahsyar bertanya, wahai malaikat, apakah engkau membawa Tuhan ke tempat ini? Nah dikira membawa Tuhan malaikat yang raksasa ini. Maka para malaikat merasa takut dari pertanyaan mereka karena mengagungkan kepada Tuhan yang menciptakan mereka dari bahwa Dia ada pada mereka. Maka mereka berseru dengan suara-suara mereka dengan mensucikan bagi Tuhan mereka daripada apa yang disangka oleh penduduk bumi, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, tidaklah Dia pada kami, tetapi Dia akan datang kemudian. Ujar malaikat, kami kadang membawa Tuhan ke sini. Nah, Maha suci Tuhan daripada dibawa-bawa itu, karena Tuhan akan datang kemudian setelah ini. Nah ketika itulah para malaikat berdiri dengan bersab mengelilingi semua makhluk yang ada di padang mahsyar itu, dikelilingi oleh malaikat dari semua sudut dan atas sekalian mereka manusia makhluk ada tanda kehinaan, tunduk, bentuk ketakutan dan kecemasan karena sulitnya hari itu. Dan ketika itu Allah Ta'ala membenarkan firman-Nya, fala nas'alanna alladzina ursila ilaihim wa la nas'alannal mursalin wa la naqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Nah, Allah berfirman, maka sesungguhnya kami akan menanyakan umat-umat yang telah diutus para rasul kepada mereka.
Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula para rasul. Nah, apa gunanya Allah nih menanya-nanya nih, pada Allah sudah tahu. Allah sudah tahu ini itu sudah tahu. Tapi ditanyai lagi oleh Tuhan. Nah, Tuhan menanyai itu bukan Tuhan gak ada tahu, tapi Tuhan hanya untuk menampakkan kebaikannya, menampakkan keadilannya kepada seluruh penduduk mahsyar itu. Nah, ini orang nih Tuhan tahu sudah pada orang ini banyak dosanya daripada salahnya. Ini Tuhan tahu banyak baiknya orang ini pada jahatnya. Tapi ditakuni oleh Tuhan. Berapa kali berbuat ini, berapa kali melakukan perbuatan ini, berapa melakukan ini. Nah, supaya penduduk mahsyar tahu bagaimana Allah menghukumkan orang seperti itu. Namun Tuhan langsung bertindak, orang lainnya kada tahu kena. Penduduk mahsyar dia kada tahu bahwa itu hukum Allah, macam itu keadilan Allah, kemurahan Allah kada tahu. Jadi itu Tuhan itu menanya, pada Tuhan Maha tahu. Maka sesungguhnya kami, ujar Tuhan, akan menanyakan umat-umat yang telah diutus para rasul kepada mereka. Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula para rasul. Umat Nabi Nuh ditakuni Tuhan. Wahai umat Nabi Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalah kepada engkau? Pada Tuhan tahu benar sudah itu. Adakah Nabi Nuh menyampaikan bahwa aku Tuhan? Adakah Nabi Nuh menyampaikan bahwa aku ini Maha Esa? Nah, ditakuni umat Nabi Nuh itu. Nabi Nuhnya pun ditakuni juga. Wahai Nuh, apakah sudah kamu sampaikan risalah kepada kaum kamu, umat engkau di bumi itu? Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula para rasul. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat. Sedang kami mengetahui dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Wa ma kunna ghaibin. Dan firman Allah Ta'ala, fa wa rabbik lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Artinya, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu di alam dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai pertanyaan itu dengan para nabi. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu maza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya, hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Para rasul dikumpulkan oleh Allah. Ada yang mengatakan jumlahnya 313 orang rasul. Dikumpul rasul-rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruan? Nah, ujar Tuhan, wahai Rasul, para Rasul, dulu ikam berdakwah lawan kaum, lawan kelompok umat engkau, apa jawaban mereka? Apa tanggapan mereka? Para Rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui perkara yang gaib. Rasulnya begitu ditakuni oleh Allah, kada tahu kami jadi Rasul apa tanggapan mereka tentang dakwah kami. Nah, maka alangkah sulitnya hari di mana akal-akal para nabi kacau. Nah, waktu ditanya itu akal-akal nabi pun jadi kacau, kada ingat lagi. Padahal tahu benar, ingat mestinya tahu benar Nabi begitu menyeru kepada Allah, apa tanggapan umat nih? Berimankah kadakah? Tahu benar, begitu ditanya Allah di akhirat, kada tahu lagi. Nah, daripada dahsyatnya hari itu, akal-akal Nabi pun kacau dan ilmu-ilmu mereka terhapus karena sangat ketakutan haibah. Ketika ditanya mereka, apa jawaban terhadap seruanmu dan kamu diutus kepada para makhluk?
Dan mereka dahulu sungguh mengetahui, padahal tahu benar jawabannya ada yang beriman, ada yang kada. Lalu akal-akal mereka bingung, lantas mereka tidak tahu dengan apa mereka menjawab. Maka mereka menjawab karena sangat ketakutan, tidak ada pengetahuan bagi kami, sesungguhnya engkau maha tahu perkara yang gaib. Jadi para rasul ini kadang kau menjawab pertanyaan Allah itu karena ketakutan. Kalau salah sedikit jawaban atau kurang sedikit jawaban, lalu bepada sama sekali kada tahu, diserahkan kepada Allah yang maha tahu. Dan mereka para rasul pada waktu itu benar. Para rasul itu benar bepada kada tahu itu bujur, karena akal pikiran telah terbang dari mereka dan ilmu telah terhapus sampai Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada mereka. Nah sesudah itu Allah beri para rasul ini kekuatan sehingga bisa tanya jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Nuh alaihi salam dipanggil. Sudah diberi Allah kekuatan akalnya, Nabi Nuh dipanggil oleh Allah, lalu dikatakan kepadanya, apakah telah kamu sampaikan? Wahai Nuh, sudahkah kamu menyampaikan, kusuruh sampaikan itu ya Tuhan? Nabi Nuh menjawab, iya sudah 1000 tahun ya Nabi Nuh hari-hari belum sampaikan lawan umat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu ditanyakan kepada umatnya, umat Nabi Nuh dipanggil, ditakuni oleh Allah, apakah ia telah menyampaikan kepada kalian? Wahai umat Nabi Nuh, bujurkah Nabi Nuh ini sudah menyampaikan risalah? Bujurkah sudah Nabi Nuh ini sudah mengajak kalian untuk mengesahkan Allah? Mereka menjawab, ujar kaum Nabi Nuh, tidak ada datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Kada ada datang Nabi Nuh lawan kami. Nah, berdusta kaum Nabi Nuh ini di hadapan Allah Ta'ala. Lalu ditakuni Nabi Nuh. Nah, kayak begitu Tuhan. Ujar umat ikam kada ada nyampaikan ikam. Ujar Nabi Nuh sudah sampaikan. Mana saksinya? Ujar Tuhan. Nah, ujar Nabi Nuh, saksinya ada. Siapa saksinya? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dipanggil umat Nabi Muhammad. Ditakuni, wahai umat Nabi Muhammad, nah, ini kaum Nabi Nuh bepada kada nyampaikan Nabi Nuh. Ujar Nabi Nuh, saya sampaikan. Kayak apa saksi ini? Nah, ujar umat Nabi Muhammad, Nabi Nuh itu sudah menyampaikan, tapi kaumnya yang kada menerima. Di mana ikam tahu ya Tuhan? Ikam kada semasa lawan Nabi Nuh. Nah, ujar umat Nabi Muhammad, kami membaca dari kitab engkau Al-Quranul Karim. Nah, makanya umat Nabi kita ini syuhada, saksi-saksi oleh para seluruh rasul di akhirat kaina. Umat Nabi Isa kayak itu juga bepada kada disampaikan juga. Nah, lalu ada umat Nabi kita yang datang sebagai saksi karena mereka membaca Quran. Di Quran dijelaskan bahwa Nabi Nuh mengajak kaumnya kepada Allah, Nabi Isa, Nabi Musa mengajak kaumnya kepada Allah. Dan lemahlah akal pikiran dan kaum-kaum manusia menginginkan dibawa ke neraka dan kejelikan-kejelikan amal mereka tidak didatangkan kepada Tuhan yang Maha Perkasa dan tutupan mereka tidak dibuka kepada khalayak ramai. Artinya banyak di sidang nih. Banyak orang yang kada tahu di sidang terbuka untuk umum. Nah, banyak orang situ penghuni mahsyar itu nang hakun langsung masuk ke neraka ya sejangan di sidang. Karena supan mau ketahuan orang kan dahulu pernah ini pernah itu nang dalam dunia orang kada tahu. Dan kaum-kaum menginginkan dibawa ke neraka dan kejelikan-kejelikan amal mereka tidak didatangkan kepada Tuhan yang Maha Perkasa dan tutupan mereka tidak dibuka kecuali kepada khalayak ramai. Yang bertawar dia sudah langsung aja ke neraka asal jangan disidang. Daripada malunya.
Nah, sebagian manusia ada yang disidang oleh Allah di tempat tertutup, itu ada. Sehingga langsung dengan Allah, khalayak lamai kada mendengar apa yang ditanyakan Tuhan kepadanya, kada mendengar. Nah, siapa orang-orang yang disidang Allah tertutup pada hari kiamat itu, ialah manusia-manusia yang di dalam dunia ini suka menutupi aib orang lain. Orang ini dalam dunia suka menutup aib orang lain. Ia tahu keaiban orang lain, disembunyikannya. Ia tahu kesalahan orang lain tuh disembunyikannya. Pokoknya bila ada rahasia orang masuk kepadanya sama lawan dikubur, kada akan keluar lagi. Nah, ini orang-orang yang maha menutupi aib. Nah, orang yang dalam dunia ini menutupi aib orang lain, orang yang dalam dunia ini kada mau menggunjing orang, itu di akhirat karena ibaratnya disidang oleh Allah, dia disidang Allah di tempat yang tertutup. Nah, sehingga orang kada tahu apa yang terjadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum memulai dengan pertanyaan, tampaklah nur aras. Wa asyrakatil ardu binuri rabbiha. Artinya, dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya Tuhannya. Nah, hingga situ dulu. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.